sedia mendengar. Sejak kulihat wajahnya, ku yakin pada firman-Nya dan menyerahkan bimbangku di dalam saat yang teduh. Ya Tuhan Allah kami mengucap syukur bahwa pada pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, dalam cuaca yang bersahabat, dan kami boleh kembali berada di rumah Tuhan bersama dengan saudara sahabat seiman kami dalam persekutuan doa pagi. Maka biarlah dalam rasa syukur ini kami juga boleh mengarahkan hati kepada Tuhan, dan biarlah kiranya Tuhan menyambut setiap kami, menyapa kami dengan firman-Mu, memberikan kami kekuatan, membarui pengharapan kami, dan memberikan kami hikmat. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan dari Lukas pasal 5 ayat 12 sampai 16. Injil Lukas pasal 5 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-16. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Pada suatu kali, Yesus berada di dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang kulitnya penuh dengan penyakit menular. Ketika ia melihat Yesus, sujudlah ia dan memohon, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat melahirkan aku." Yesus mengulurkan tangannya, menyentuh orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah tahir." Seketika itu juga penyakit kulit itu meninggalkan dia. Yesus melarang orang itu memberitahukannya kepada siapapun juga dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk kenahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Namun kabar tentang Yesus makin jauh tersebar dan datanglah orang banyak berbondong-bondong untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang terpencil dan berdoa. Ya demikian pembacaan firman Tuhan, yang berbahagialah kita yang mendengar dan yang memelihara firman Tuhan. Ya selamat pagi semuanya. Hari ini temanya aku mau sembuh. Ya siapa di sini yang lagi sakit? Oh Pak Agus, oh Pak Gun. Ini Pak ya puji Tuhan ya walaupun sakit tapi tetap ada di sini gitu ya. Ya. Tentu biasa memang kalau yang lagi sakit biasanya nggak ada di sini gitu ya. Kita di sini untuk mendoakan, untuk bersama-sama mendoakan mereka yang lagi sakit. Tapi bicara soal sakit di sini bisa kita ganti juga bukan hanya soal sakit fisik, tapi bicara soal pergumulan-pergumulan kita ya. Bicara soal beban-beban kehidupan, mungkin sakitnya ini bukan sakit fisik tapi mungkin sakit pikiran, dalam arti banyak pikiran, atau mungkin sakit hati. Mungkin ada di antara kita yang hatinya sekarang ini sedang meradang, atau mungkin sakit-sakit yang lainnya, mungkin sakit ekonomi atau sakit tantangan kehidupan yang lain. Nah, saudara-saudara, ketika kita di sini mungkin ya, ketika kita atau mungkin ada teman kita, sahabat kita, keluarga kita yang punya pergumulan, itu mungkin bukan pergumulan yang kelihatan. Berbeda dengan orang yang sakit penyakit kulit yang menular ini. Ini kalau terjemahan yang dulu ini dikatakan langsung sakit kusta. Tapi TB2 ini menggambarkannya penyakit kulit yang menular sehingga membuat orang ini dijauhkan dan ya tentu karena orang takut ketularan dan juga bentuknya itu sendiri juga kelihatan. Jadi ini bicara soal orang yang punya pergumulan yang kelihatan yang tidak bisa disembunyikan. Bahkan mungkin baunya sendiri juga bau khas ya, karena kulit yang membusuk, kulit yang bernanah itu tentu mengeluarkan bau tersendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, di zaman sekarang ini kita hidup
di era yang lebih bersahabat. Kalau dulu orang sakit kusta sudah jelas disingkirkan, mereka harus tinggal di luar pemukiman penduduk. Bisa dimengerti alasannya, karena zaman itu belum ada rumah sakit khusus. Zaman itu orang pengetahuan medisnya masih terbatas untuk bisa menyembuhkan, untuk bisa merawat. Jadi memang paling aman orang yang sakitnya menular disuruh keluar. Karena kalau ntar menulari yang lain. Tapi kita juga tahu bahwa ini bukan hanya soal higienitas atau medis, tapi juga ada stigma sosial. Ini orang berdosa, ini orang yang najis, ini orang yang tidak layak di hadapan Tuhan, makanya dia kena sakit, sehingga dia harus diekskomunikasi. Nah, kita hidup di zaman yang sudah lebih bersahabat, bahkan mungkin permisif dengan dosa, sehingga rasanya orang sekarang kalau ada orang memberi stigma kepada orang lain, malah orang itu yang ditegur atau dimusuhin gitu ya. Oh, kamu kok judgmental banget ya. Zaman dulu banyak sekali stigma ya. Ada stigma apa? Broken home. Orang yang ya hal-hal seperti itu ya. Orang yang lahir dari keluarga yang tidak sempurna dan sebagainya. Stigma-stigma yang seringkali membuat orang tuh merasa berat beban hidupnya. Tapi kita hidup di zaman sekarang di mana orang dikatakan itu bukan stigma. Ya, setiap orang punya pergumulannya masing-masing. Dan ini hal yang baik ya, daripada orang gampang sekali menghakimi, mengecap orang. Ini hal yang baik. Tetapi ini yang membuat orang juga seringkali ketika punya pergumulan dalam hidupnya tidak menolak untuk melihat bahwa dia punya masalah. Ya kayak misalnya katakanlah orang pernikahannya gagal, dia harus bercerai. Kalau dulu kan sebuah stigma ya, aduh kok bercerai sih? Ya bahkan itu lebih baik menikah walau tidak bahagia, tiap hari berantem lempar piring, biarin, tapi jangan bercerai. Zaman sekarang mungkin orang mengatakan ya udahlah, yang penting sama-sama bisa bahagia, dia hidup cuma sekali, udahlah gitu ya. Dan saudara-saudara, ini ada pergeseran ya, sehingga tidak lagi menjadi stigma. Ini saya ambil contoh seperti ini, tanpa saya juga mau mengatakan bahwa ini sesuatu yang perlu dilihat sebagai dosa stigma, bukan. Tapi ini saya mau mengajak kita melihat bahwa ada pergeseran cara kita memandang sesuatu yang dulu dianggap problematik, sekarang dianggap ya udah nggak masalah. Nah, tetapi saudara-saudara, masalahnya dengan pergeseran ini adalah kadang-kadang kita jadi tidak jujur dengan diri kita sendiri bahwa kita punya masalah. Ya, bahwa kita memang, katakanlah tadi orang yang bercerai, bahwa dia memang gagal dalam kehidupan rumah tangganya. Walaupun benar ya sudah lebih baik bahagia daripada menderita, apalagi sampai gebuk-gebukan gitu ya. Anak-anak juga menyaksikan orang tuanya berantem, saling memaki juga tidak sehat gitu. Katakanlah mungkin benar secara psikologis, tetapi ini kemudian jadi kebablasan, tidak mau mengakui bahwa ada kegagalan, artinya ada sesuatu yang salah sebelumnya. Ya, nah ketidakmauan untuk mengintrospeksi atau ketidakmauan untuk mengakui peran kita dalam kegagalan keadaan kita, ini yang membuat kita kemudian tidak bisa sembuh, tidak bisa introspeksi, tidak bisa berubah. Ya, ini contoh tadi soal pernikahan. Bisa juga hal-hal lain. Misalnya orang yang katakanlah hidupnya tidak berhasil dalam arti tidak sukses gitu ya. Ya mungkin kita juga katakan sukses gak diukur dari materi, sukses gak diukur dari jabatan. Bisa jadi betul, memang itu benar. Ya, kita juga tidak perlu membedakan orang kaya harus kita sembah-sembah, orang miskin kita injak-injak, betul. Tapi bahwa kita sebetulnya punya potensi untuk bisa berhasil, tapi kita cuma segitu-gitu aja. Ini kita harus melihatnya juga sebagai sesuatu yang artinya ada sesuatu yang kurang. Ada sesuatu yang tidak tepat dari saya sehingga cuma segini aja hasilnya ya. Jadi sekali lagi saya tidak mau mengatakan bahwa kita kemudian pakai mindset yang lama menghakimi orang berdasarkan keberhasilan atau kegagalan, bukan. Tapi ini kita melihat untuk diri kita sendiri bahwa kalau kita punya masalah itu jangan bersembunyi, jangan disangkali dengan perspektif zaman sekarang yang mengatakan ya it's okay ya, semua boleh dan sebagainya. Karena kemauan untuk makin kesadaran bahwa kita punya masalah ini membuat kita mestinya jadi mau sembuh. Kalau kita nggak mau, kalau kita merasa nggak ada masalah ya kan nggak perlu datang kepada Tuhan mengatakan aku mau sembuh gitu ya.
Jadi kemauan untuk mengakui bahwa ada masalah dalam hidup kita. Dan di sini kemudian kita lihat juga bahwa orang yang sakit kusta ini, ya walaupun kalau dia mah nggak bisa menutupi bahwa dia memang punya masalah, dia juga punya keberanian untuk berseru minta pertolongan. Ya, dia berseru kepada Tuhan, bahkan dia bersujud, berseru untuk minta pertolongan supaya Tuhan menyembuhkan dia. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita sudah bisa mengakui bahwa kita punya masalah, kita juga perlu punya keberanian untuk minta pertolongan. Ya, kadang-kadang kita cuma mengakui bahwa iya saya punya masalah, tapi udah gimana ya, hidup ini memang tidak adil, saya punya masalah berat, beban ini biar ku tanggung sendiri gitu ya. Keberanian untuk minta tolong. Kenapa dikatakan keberanian? Karena ada kemungkinan ditolak. Ya, kita punya masalah, entah masalah ekonomi, masalah rumah tangga, masalah apapun, kita minta tolong, ada kemungkinan akan ditolak. Dan itu tidak menyenangkan, dan banyak orang tuh karena takut ditolak, takut orang yang kita mintain tolong tidak mau menolong, takut kecewa, memilih untuk daripada nambahin sakit hati, udah punya masalah, tambah lagi sakit hati, akhirnya terus berdiam. Jadi hidupnya begitu-begitu aja, nggak ada perubahan. Padahal kalau dia minta tolong, mungkin akan ada banyak orang yang datang mau menolong. Nah, mungkin nggak banyak, tapi ada lah yang bisa menolong gitu ya. Nah, untuk itu juga selain perlu keberanian untuk minta pertolongan, kita juga perlu kerendahan hati. Ya, si orang kusta ini dia mungkin nothing tulus. Dia udah tereskomunikasi, ada di luar, ya udahlah. Dia malu deh, ditolak lah, udahlah. Nothing tulus gitu ya. Tetapi ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus, dia bukan saja meminta tolong, dikatakan dia sujud memohon, dan dia bukannya menuntut dan marah, tetapi dalam kerendahan hati memohon. Nah, saya pernah menyaksikan sebuah wawancara, jadi ada acara TV sebenarnya nggak jelas ya, karena cuma sepotong saya nonton di YouTube. Tapi ini acara TV tentang ada pengusaha kaya raya di Amerika, ketemu dengan anak-anak muda yang hidupnya ya masih merintis ya, dan dia mau menjadi mentor untuk anak-anak muda ini. Satu persatu dipanggil lalu diwawancara. Kenapa kamu stuck dalam hidup kamu segitu doang? Kurang lebih gitu. Lalu ada seorang anak muda yang ketemu dengan pengusaha ini, lalu anak itu mengatakan, anak muda ini ya udah umur 20-an lebih lah ya, jadi bukan muda imut-imut ya, maksudnya ya masih muda tapi udah dewasa gitu. Dia katakan, ya saya hidup di tengah lingkungan saya tuh, saya udah ngelamar 400 sekian kali selama 2 tahun ini, 400 kali juga ditolak. Lalu dia katakan, ya kenapa tuh menurut kamu, kata si pengusaha. Dia bilang, ya karena saya tinggal di daerah yang kumuh, daerah yang miskin, banyak kriminal di situ ya. Jadi ya susah, orang mungkin melihat saya datang dari situ udah malas kasih kerjaan buat saya. Oke. Lalu pengusaha itu bilang, kalau begitu kamu mau saya kasih kerjaan. Terus orang muda itu berkata gini, ya tergantung kerjanya apa dulu. Saya akan kasih kerja, ya tergantung gajinya berapa gitu ya. Saudara-saudara, ini lalu kemudian ya biasa ya, saya melihat komentar netizen mengatakan dia itu 2 tahun, selama 2 tahun ditolak 400 kali. Sementara 2 tahun itu ada 720 hari. Artinya kalau memang dia butuh kerjaan, dia mestinya melamar itu bisa 1000 kali. 400 dari 720, berarti kan dia kan nggak se-ekstrim itu dong ya kan. Kalau 400 kali ditolak, artinya dia bisa, mestinya tiap hari kalau dia ngelamar, sehari bisa ngelamar 2, 3, 4 tempat, bisa lebih banyak. Artinya dia nggak se-effort itu. Dan ini ada kesombongan, sudah ditawarkan sama pengusaha ini mau dikasih kerjaan. Masih nanya kerjaannya apa dulu, tergantung gajinya berapa. Ini orang butuh nggak sih gitu ya. Dan kemudian ketika tanya kenapa dia ditolak, dia menyalahkan lingkungannya. Karena dia datang dari lingkungan yang miskin, lingkungan yang kumuh, makanya orang nggak mau kasih kerjaan buat dia. Saudara-saudara, ini yang seringkali kita ini punya masalah. Kita udah mau minta tolong gitu ya. Kata, saya udah minta tolong, tapi nggak ada yang menolong saya. Karena kita datang minta tolong, tapi dengan laga seperti ini. Laga tidak bersyukur, laga merasa kita yang orang yang butuh kita, ya, lalu mudah tersinggung dan mengatur bagaimana harusnya Tuhan menolong kita. Sementara Tuhan menolong ya dengan caranya.
Maka selain kemauan untuk mengakui kesalahan, keberanian minta tolong, kita juga perlu kerendahan hati untuk ditolong dan juga untuk taat. Nah, saudara-saudara, kita lihat bagaimana Tuhan Yesus merespon, ya. Tuhan Yesus rata-rata setiap kali orang minta tolong, Tuhan Yesus selalu merespon, yes, langsung, nggak pakai nanti. Cuma ada satu kisah aja ya dengan perempuan Sirofenisia, Tuhan Yesus mengatakan tidak pantas memberi roti untuk anak pada anjing. Makanya kisah itu menarik. Tapi semua orang yang datang, orang yang buta, yang lumpuh, yang kusta, ketika datang minta tolong, Tuhan tidak pernah menolak. Bahkan yang menarik lagi, Tuhan menyentuh dia, maka dia menjadi tahir. Padahal kan orang kusta nggak boleh disentuh ya. Tetapi Tuhan menolong dia dengan menyentuh dia sehingga dia menjadi tahir. Artinya Tuhan kita adalah Tuhan yang akan selalu mau menolong kita. Jadi kalau kita katakan, Tuhan itu tidak adil, Tuhan tidak pernah mau menolong saya, benarkah? Jangan-jangan Tuhan mau menolong tapi kita yang ngatur. Kita yang maunya Tuhan menolongnya dengan cara kita. Ketika kita datang dalam kerendahan hati, Tuhan mau menolong bahkan melampaui batas ya. Beyond comfort zone. Tuhan tuh nggak cuma, Tuhan kan bisa kan ya udah kamu sembuh gitu kan. Kan ada juga yang disembuhkan dengan pergilah menghadap para imam dan toto tengah jalan dia tahir. Tetapi untuk orang ini Tuhan menyentuh dia, maka dia menjadi tahir, baru Tuhan bilang suruh dia menemui para imam. Maka Bapak Ibu Saudara, tidak ada kisah bahwa Tuhan tidak mau menolong orang yang datang dengan kerendahan hati dan iman percaya untuk meminta pertolongan Tuhan. Dan yang berikutnya adalah perintah Tuhan untuk orang itu menampakkan diri kepada memperlihatkan diri kepada para imam supaya dinyatakan bahwa dia tahir dan memberi persembahan seturut aturan ya. Di sini juga penting bagaimana ketika orang itu mengalami kesembuhan, ketika Tuhan memberi pertolongan dalam hidup kita, hidup nggak berhenti di situ. Kadang-kadang kita begitu terpaku pada permasalahan kita, sampai doa kita, Tuhan kalau Tuhan tolong saya di sini, udah deh habis itu saya nggak minta apapun, habis itu saya mau mati deh gitu ya. Pokoknya yang penting masalah saya ini udah beres, jadi saya mati dengan tenang gitu. Bukan mati, tapi rasanya udah tujuan hidup kita adalah masalah itu selesai. Kalau masalah itu udah selesai, seakan-akan hidup sudah beres. Tapi justru orang ini ketika dia disembuhkan, hidupnya dimulai kembali. Dia kembali ke komunitas orang percaya. Dia menunjukkan diri kepada para imam dan juga memberi persembahan. Artinya, Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau Tuhan menolong kita dalam permasalahan kita, itu juga pertama nggak instan ya, berproses. Tapi Tuhan juga maunya kita bukan kemudian hanya fokus pada masalah ini, sehingga kalau masalah ini udah beres lalu kita selesai ya, nggak berdoa lagi juga, nggak ada urusan lagi. Tetapi justru masalah ini membawa kita kembali ke dalam komunitas orang percaya, artinya dalam kehidupan beriman ya. Termasuk juga kemudian melayani, memberi persembahan, ya seperti orang ini diminta untuk melakukan itu. Nah maka Bapak Ibu Saudara-saudara, fokus kita jangan pada penyakit dan masalah kita. Fokus kita tetap kepada Tuhan dan bagaimana justru masalah kita itu membuat kita menjadi lebih baik, bertumbuh dan bisa bukan kembali sih karena kita mah ada di sini, tapi bisa semakin kuat berakar di dalam persekutuan tubuh Kristus, membangun kerajaan Allah di muka bumi. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk pergumulan-pergumulan yang kami hadapi. Berikan kami kesadaran dan juga kerendahan hati untuk mengakui kalau kami memang punya masalah, kalau kami punya beban berat, kalau kami gagal, kalau kami telah berbuat salah, sehingga ada permasalahan-permasalahan dalam hidup kami yang harus kami hadapi menjadi beban kami. Tapi Tuhan, biarlah dalam kesadaran itu kami tidak menjadi malu dan kehilangan pengharapan, tetapi kami menjadi sadar dan mau memperbaiki hidup kami. Biarlah kiranya kami datang kepada Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Pemurah, dan selalu bersedia menolong kami dalam kerendahan hati. Biarlah Tuhan menuntun kami, membimbing kami, menunjukkan di mana kami salah, di mana kami harus berubah, di mana kami harus bertumbuh, di mana kami harus memperbaiki sikap dan karakter kami,
sehingga permasalahan-permasalahan dalam hidup kami boleh pelan-pelan terurai, boleh pelan-pelan, ataupun dalam waktu Tuhan, cepat atau lambat, boleh selesai. Dan biarlah kiranya hidup kami dengan demikian juga boleh menjadi kesaksian, boleh menjadi berkat, dan kami boleh semakin terus bertumbuh dalam gereja, dalam persekutuan orang percaya, dalam tubuh Kristus, menyatakan kabar keselamatan, dan juga menegakkan misi kerajaan Allah selagi kami masih hidup di dunia ini. Biarlah kiranya Tuhan, Engkau dengar setiap doa permohonan kami, pergumulan kami, dan kiranya Tuhan yang memampukan kami dengan pertolongan yang tepat pada waktunya. Kami berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya.